Ya, selamat malam, rekan-rekan terkasih, teman-teman. Kita jumpa lagi dalam acara Gelora Pancasila. Ya, kita membahas soal-soal kebangsaan seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan malam hari ini kita akan membahas atau membicarakan, mendiskusikan tentang sekolah menjadi tiang bangsa. Kenapa sekolah punya peranan penting? Nah, kita akan mendiskusikannya bersama seorang narasumber kita, Coach Utoro. Ya, kita nantikan kehadiran beliau. Ya, selamat malam. Kita masih menantikan Coach Utoro yang akan mendiskusikan, ngobrolin bareng. Ya, kenapa sekolah menjadi tempat yang penting sebagai pilar bangsa. Selamat malam Mas Albert. Iya, malam Pak Utoro. Iya. Iya, teman-teman, selamat malam juga. Ya, terima kasih sudah mampir ya, bergabung bersama-sama kami. Dan tanpa berpanjang lebar, malam hari ini kita juga tetap ditemani oleh Coach Utoro, dan kita akan mendiskusikan, ngobrolin bareng tentang sekolah jadi pilar bangsa. Saya buka dulu Tiang bangsa. dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Utoro. Nah, langsung ya Pak ya. Ini nanti kenapa Pak setelah membicarakan soal keluarga, kok sekolah ini ternyata juga punya peranan penting gitu Pak? Ya, oke. Ini keren banget nih. Karena kemarin kita sudah ngomong keluarga adalah tiang bangsa, sekarang sekolah adalah tiang bangsa. Pilar. Jadi kita masih ya, pilar atau tiang bangsa ya. Pilar dengan tiang kita anggap sama aja. Jadi masih sekitar dengan konsep kita tentang value understanding, Mas. Value ini berasal dari belief dan understanding, dan sekolah ini adalah tempat atau media untuk kita mendapatkan understanding. Karena kemarin kita pelajari bahwa understanding itu ada 3 P. P yang pertama adalah pengetahuan, P yang kedua adalah pemahaman, dan P yang ketiga adalah pemaknaan. Nah, sekolah ini adalah tempat yang ideal. Di sana ada tempat belajar, ada kurikulum belajar, ada perpustakaan, ada guru, ada teman-teman yang sesama belajar. Jadi di sanalah tempat kita mengetahui banyak hal yang belum diketahui sebelumnya. Di rumah mungkin kita mengetahui hal-hal yang lain, tetapi di sekolah kita mengetahui hal-hal yang baru dan ada kurikulumnya, sistematis, ada gurunya tentu memiliki kompetensi yang spesial tentang pengajaran, tentang pendidikan, tentang keguruan, dan sekolah adalah benar-benar media yang paling ideal bagi anak-anak terutama ya, untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan yang kumpulannya menjadi understanding, Mas. Oke, Pak, mungkin bisa dikasih contoh kah Pak? Ini tadi kan ada 3P itu Pak, pengetahuan, lalu pemahaman, dan yang ketiga pemaknaan. Nah, pengetahuan ya mungkin tidak banyak terjadi bisa dimaknai yang
bisa ketemu gitu Pak ya, antara pemahaman kita dengan pemahaman pada umumnya itu tidak terlalu sulit gitu. Orang memang belajar pengetahuan hal yang baru itu tadi di sekolah. Nah kalau pemaknaan ini seperti apa ya Pak? Maksudnya pemaknaan kan, nah ini di sekolah tapi belajar pemaknaan, nah, ini gimana nih Pak? Oke, jadi pengetahuan, pemahaman, pemaknaan. Jadi apa sih bedanya antara pengetahuan dengan pemahaman? Pemahaman ini adalah mengetahui dari sudut pandang yang lebih dari satu. Jadi saya melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih dari satu, atau saya mengetahui sesuatu dari sudut pandang lebih dari satu. Makanya kalau Mas Albert dulu skripsi ya Mas, atau tesis gitu, biasanya di dasar teori kita tidak hanya mengambil sudut pandang dari satu orang gitu ya, perlu beberapa orang gitu supaya kita sampai ke derajat memahami. Nah, ketika kita sekolah juga sama. Ketika kita sekolah kita paham. Kemudian Pak Guru, ini contoh sederhananya, Pak Guru menanyakan kepada saya misalnya, apa yang kamu ketahui tentang A misalnya, tentang Indonesia gitulah. Kemudian dia juga tanya dari orang lain, teman-teman yang lain, apa yang kalian ketahui tentang Indonesia? Dan mereka menjawab. Kemudian akhirnya saya tahu, oh jawaban saya seperti ini, jawaban orang seperti itu. Saya jadi paham bahwa jawabannya tidak hanya satu. Indonesia ini bangsa, Indonesia ini negara, Indonesia ini adalah sebuah pemerintahan, dan seterusnya. Indonesia juga mungkin bahasa, budaya Indonesia. Saya melihat Indonesia ini tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari beberapa sudut pandang. Kemudian akhirnya saya memaknai. Kemudian dari apa yang saya pahami, kemudian saya memberikan makna yang spesial terhadap Indonesia. Indonesia ini adalah tanah airku, gitu ya. Tumpah darahku. Ini adalah pemaknaan. Kemudian Indonesia ini adalah tempat saya memberi, tempat Ibu Pertiwi menunggu bakti misalnya. Jadi kita memaknai Indonesia ini dengan makna-makna yang berbeda. Dan gabungan atau proses dari pengetahuan, pemahaman, dan pemahaman inilah yang disebut dengan understanding. Ya, terima kasih. Kalau boleh, mungkin karena ini sekolah ya, jadi kebetulan pernah mengajar, jadi mungkin contoh-contoh praktisnya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk metode pembelajaran gitu ya, studi komparasi, studi perbandingan gitu ya, sesuai dengan level jenjang pendidikannya gitu. Misalkan tidak hanya hafalan gitu, bukan hanya Pulau Jawa itu luasnya sekian gitu ya, Pulau Kalimantan luasnya sekian, tapi justru dipancing untuk ini tadi membandingkan gitu. Coba bandingkan luas Jawa dengan luas Pulau Kalimantan, lalu penduduknya berapa, lalu misalkan juga di mana aja sih yang menghasilkan minyak, atau di mana aja yang menghasilkan tambang apa begitu, lalu kenapa di sana begini, kenapa di situ, lalu kemudian mereka bisa tugas kelompok, presentasi, sehingga selain bukan hanya dapatkan pemahaman yang luas, tapi juga akhirnya menuju kepada pemaknaan gitu ya Pak ya, akhirnya bisa lebih bisa dimaknai dengan hal yang baru gitu ya. Betul. Nah, Pak, jadi ada alasan lain nggak selain tadi understanding yang soal sekolah ini kan, kenapa penting terhadap bangsa? Nah, selain understanding apa nih Pak? Ya, ini justru yang bukan paling keren ya, nomor 2 paling keren. Jadi setelah kita punya pemahaman, maka berikutnya kita akan muncul kesadaran, kemudian muncul tanggung jawab, dan yang paling keren gitu ya, yang paling dampaknya besar adalah akhirnya muncul identitas. Setelah saya paham, contohnya kembali lagi ke Indonesia. Ketika saya sekarang paham dan memberi makna yang spesial kepada Indonesia, maka saya akhirnya memiliki identitas. Identitas sebagai bagian dari Indonesia, atau part of Indonesia gitu ya. Kemudian setelah saya memiliki kesadaran tentang saya adalah bagian dari Indonesia, kemudian akhirnya saya punya tanggung jawab tadi, tanggung jawab atau kemampuan. Tanggung jawab itu akhirnya memunculkan kemampuan atau power.
Jadi saya memiliki peran, memiliki tanggung jawab, memiliki hubungan tadi ya. Saya bagian dari Indonesia, maka muncullah identitas, muncullah power, kemudian muncullah cita-cita atau intention. Jadi ketiganya membentuk sesuatu mindset yang disebut dengan belief. Jadi saya yakin bahwa saya orang Indonesia. Karena saya orang Indonesia, maka saya yakin bahwa saya perlu bertanggung jawab, berpartisipasi sebagai orang Indonesia. Dan saya juga punya cita-cita sebagai bangsa Indonesia, dan saya berada di cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Ini gabungan antara tadi pemahaman, understanding dengan belief, inilah yang akhirnya yang beberapa kali kita bicarakan menghasilkan value, Mas. Value dari diri kita ya, value yang kita dapatkan dari sekolah. Dan value-value inilah yang bergabung kemudian seperti yang dulu pernah kita bicarakan, sudah digali, dikristalisasi oleh bapak-bapak pendiri bangsa menjadi value bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, ketika sudah sampai value, maka belief dan understanding tadi berubah menjadi 5P kemarin ya. Yang pertama adalah penting. Sesuatu yang penting. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diperjuangkan. Kemudian yang kedua adalah saya memiliki sesuatu yang saya perlukan karena bermanfaat. Kemudian yang ketiga, saya punya sesuatu pilihan karena saya suka. Kemudian yang keempat, saya punya prioritas berkaitan dengan waktu. Kemudian yang kelima, saya berpartisipasi. Saya akan memberikan persembahan, pengabdian, dan pemberian kepada sesuatu itu. Sesuatu itu adalah Indonesia tadi. Jadi Indonesia adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang saya perlukan karena bermanfaat. Tanpa Indonesia saya tidak punya tempat berpijak, tempat bernaung. Kemudian Indonesia ini adalah pilihan, sesuatu yang saya sukai. Kemudian Indonesia ini adalah sesuatu yang prioritas, artinya saya dahulukan. Kemudian yang kelima adalah partisipasi. Saya ingin menjadi bagian darinya. Itu, Mas. Iya. Mewujudkan ini semua tadi prosesnya ini butuh ada ini nggak Pak ya, kayak apa ya, semacam butuh infrastruktur atau prasyarat apa yang mesti ada gitu nggak Pak, supaya ini bisa terjadi gitu Pak di prosesnya. Iya. Jadi kalau tadi kita urutkan dari understanding ya Mas, seseorang mengetahui, kemudian memahami dan akhirnya memaknai dari apa yang dia ketahui dan pahami. Itu tentu ini adalah domain murid dan guru ya kalau kita ngomong di sekolah. Kemudian setelah itu maka menjadilah belief atau identitas gitu ya. Identitas ini tentu sangat difasilitasi atau diinfrastrukturi oleh para guru, kurikulum, dan juga cara pengajaran di sekolah. Kemudian menjadi power gitu ya, saya bertanggung jawab, tentu latihan, gotong royong, kerja bakti, saling menghargai dengan teman, ada seseorang yang jadi kelas, itu adalah contoh-contoh bagaimana seseorang memiliki power dari identitasnya. Nah kemudian setelah itu yang terakhir adalah intention. Tentu kita semua punya cita-cita, cita-cita besar, cita-cita kecil, cita-cita individu. Cita-cita individu ini contohnya adalah saya ingin menjadi ranking 1, atau saya ingin memiliki nilai yang bagus. Atau kalau kelompok kelas kita ingin menjadi kelas yang berprestasi, kelas yang paling bersih, kelas yang paling kreatif gitu ya. Ini akhirnya menjadi belief, dan setelah itu mereka akan punya value. Value-nya mungkin tergantung dari belief dan understanding-nya tadi. Kalau tadi misalnya contohnya Indonesia, maka ya oke, ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu, sesuatu yang kita pilih, sesuatu yang prioritas, kemudian sesuatu yang kita perlu berpartisipasi. Jadi benang merahnya itu Mas, mengapa sekolah ini menjadi tiang bangsa atau pilar bangsa tadi? Ya, mungkin nggak sih Pak kalau ini terjadi kekacauan gitu Pak, kekacauan tadi entah pemahaman, entah value jika sekolah dan keluarga tidak berjalan beriringan Pak. Maksudnya di rumah begini kayak value-nya atau ini pemahamannya dengan sekolah berbeda, ini bisa terjadi benturan di anak gitu nggak Pak? Mungkin mungkin ya, tapi kemungkinan sangat kecil karena
sifat dari belief sama understanding sebagai pembentuk value ya Mas. Belief sama understanding sebagai apa namanya pembentuk value, itu dia akan menganut mana yang besar, mana yang dominan. Jadi kalau misalnya saya punya pemahaman, punya pemaknaan gitu ya, yang pemahaman itu lebih kuat daripada pemahaman yang lain atau pemahaman miliknya orang lain gitu, maka ya cenderung kita akan membiarkan, oh itu sesuatu yang dipahami oleh orang lain gitu. Kemudian kalau misalnya begini, Mas Albert gitu ya, memahami bahwa untuk mendatangi sebuah acara menggunakan pakaian formal. Kemudian ada orang yang memahami bahwa ini bisa pakaian informal juga. Ya nggak ada masalah kan? Ya paling cuman kita ngomong aja, wah orang itu pakai pakaian itu ya gitu ya. Jadi pemahaman dan belief ini tidak terlalu masalah sih Mas. Katakanlah misalnya di sekolah seseorang anak mendapatkan belief A, kemudian di rumah dia mendapatkan belief B gitu ya. Kemudian belief A ini lebih kuat dari belief B, ya belief A-nya yang tetap dominan. Jadi ketika dia diberi informasi dari orang tuanya misalnya, enggak Pak, ini Pak gurunya bilang seperti ini. Jadi belief yang kuat akan mendominasi belief yang lebih lemah gitu. Demikian juga dengan value. Value ini orang cenderung akan memiliki value pribadi sendiri-sendiri. Cuman value ini lebih spesifik atau lebih unik dibanding dengan belief dan dengan pemahaman, karena ketika saya punya value dan value itu berbeda dengan orang lain, atau value di sekolah dengan value di rumah berbeda, ini akan menimbulkan emosi, Mas. Jadi perbedaan value ini akan menimbulkan emosi, atau emosi itu sebenarnya terjadi karena perbedaan value yang kita miliki dengan value yang ada yang kita lihat gitu ya. Nah ini yang memang potensial ada masalah gitu ya, potensial ada masalah. Tetapi ketika orang tua, guru atau fasilitator belajar memiliki pengetahuan bahwa value itu berasal dari belief dan understanding, maka tentu mereka bisa mengurainya dan akhirnya mencari solusi perbedaan value itu. Barusan tadi diuraikan penjelasan tentang emosi adalah gap atau selisih antara value dengan realita, begitu ya Pak ya? Ya, bisa itu value dengan realita atau value dengan value. Atau value dengan value, oke. Nah, itu berarti itu yang bisa akhirnya muncul kalimat, kok orang tua saya nggak memahami saya sih, begitu ya Pak ya? Kok ini jadi greget gitu ya, gemes gitu ya. Jadi emosi-emosi yang muncul itu karena merasa kok ini tidak dipahami, itu terjadinya di situ ya Pak, di area situ Pak. Bisa jadi Mas, bisa jadi. Mengapa kok orang tua saya tidak memahami saya? Ini kan sudah membicarakan sesuatu yang mungkin bisa saja 1 di antara 5P itu. Bisa jadi memahami itu adalah sesuatu yang penting, gitu ya. Kemudian memahami itu sesuatu yang saya perlukan, saya butuhkan. Atau dipahami itu sesuatu yang saya sukai. Nah kalau sudah sampai ke situ maka muncullah emosi. Dan emosi ini caranya adalah kembali ke belief sama ke value. Apa sih identitas yang Anda sadari ketika Anda melihat hal ini? Kemudian apa sih kemampuan yang Anda miliki? Kemudian apa tujuan Anda? Dan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda pahami, apa yang Anda maknai. Nah dari situ mulai kelihatan nanti duduk persoalannya tentang sikap kita melihat realita. Kenapa sih kok orang tua tidak memahami? Itu Mas. Iya, Pak. Di dalam teori psikologi anak atau teori-teori pendidikan begitu, lalu ada muncullah dalam parenting pun juga istilah golden age lah atau apa. Jadi kadang buat orang-orang yang mungkin sebagian guru gitu yang mengajarnya udah SMA gitu tuh seringkali ya harus terima beres aja nih gitu kan, ya udah terima gede gitu. Ya sudah dibiarin, itu udah jadinya kayak gitu, orang tuanya masa diserahin ke kita gitu. Nah ini gimana nih Pak supaya kan nanti sekolah yang bangsa ini jadi tanggung jawabnya sekolah yang jenjang yang lebih kecil aja gitu, TK SD atau SMP SMA ini masih punya harapan tuh Pak untuk bisa mungkin memberikan pemahaman, mungkin bisa dari sisi beliefnya atau apa, ini masih punya harapan untuk bisa punya andil gitu Pak. Iya.
Karena sebenarnya gini Mas, kalau dilihat dari ilmu parenting ya, ilmu parenting yang apa namanya kita pelajari ya, yang saya pelajari dan apa namanya berbahagia sekali. Sebentar lagi kita juga akan luncurkan kursus parenting ya Mas. Iya. Kursus parenting ini juga akan berkecimpung, akan mempelajari tentang belief, understanding, values. Nah, golden age itu sebenarnya adalah setiap umur ya golden age gitu ya. Banyak orang yang ngomong bahwa golden age itu umur berapa 4 sampai 8 tahun Iya. misalnya ya. Ada yang ngomong 6 sampai 12 tahun. Iya. Sebenarnya setiap umur kita adalah golden age dengan golden yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau anak-anak masih kecil ya di bawah 12 tahun, kelas 6 ke bawah itu golden age mereka adalah understanding. Jadi pada saat itu adalah mereka ini sangat seneng-senengnya mengetahui sesuatu yang baru, memahami sesuatu yang baru, memberi makna sesuatu yang baru. Jadi makanya banyak orang yang apa namanya terperangkap bahwa golden age itu hanyalah mereka, padahal enggak. SMP, SMA itu juga golden age juga Mas. Golden age juga di level identity, power dan intention. Jadi di level belief. Jadi SMP, SMA itu sebenarnya saatnya kita apa namanya menginstall gitu ya identitas, kemudian power, kemampuan untuk mandiri, kemampuan untuk apa istilahnya ya menunjukkan bahwa saya bisa dan intention, cita-cita saya apa. Jadi kalau Mas Albert mungkin ingat ke belakang ya, cita-cita kita itu biasanya muncul yang paling valid gitu ya ketika kita SMP. SD mungkin kita punya cita-cita, tapi biasanya berbeda gitu ya. Nah, kemudian SMP, SMA itu baru cita-cita yang kita kejar beneran. Dan akhirnya terjadi mungkin gitu. Jadi SMP itu juga golden age Mas, golden age dan SMA, tetapi identity. Jadi di situ sebenarnya bapak-bapak guru, kemudian para fasilitator belajar di tingkat itu, alangkah baiknya kalau di samping menjalankan kurikulum yang ada juga fokus kepada identitas, kepada power, kepada intention. Kemudian Bapak Ibu yang di rumah juga sama. Nah, di situ saatnya kita ngomong tentang identity. Karena setiap orang ini kan punya ID, Mas, punya ID card. Dan biasanya ID card itu muncul pada saat anak SMP atau SMA gitu ya. Kita ini beda dengan yang lainnya. Bahkan saya beda dengan bapak ibu saya punya identitas. Kemudian karena identitas itulah maka saya punya power. Kemudian karena punya identitas dan power itu maka saya punya titik tuju. Titik tujunya itulah yang disebut dengan intention. Intention. Nah, ketika seorang masuk ke dunia kuliah, bekerja gitu ya, mahasiswa atau bekerja, maka di situ golden age juga Mas, golden age dari sisi value. Di situ kita mulai berpikir tentang sesuatu yang penting, dibutuhkan, sesuatu yang pilihan saya sukai, punya sikap biasanya, makanya hak pilih itu biasanya mulai efektif ketika seseorang sudah mulai mahasiswa. Kemudian apa namanya prioritas ya. Di situ kita sudah mulai sibuk dengan berbagai macam kegiatan gitu ya. Kemudian kita menyusun jadwal, action plan gitu. Kemudian yang terakhir partisipasi. Saya adalah bagian dari sebuah komunitas. Saya ingin mempersembahkan sesuatu kepada komunitas. Saya ingin mengabdikan diri saya kepada komunitas itu di masa-masa mahasiswa atau bekerja di tahap-tahap awal. Makanya biasanya banyak universitas di situ mereka lebih banyak fokus pada value. Kemudian ketika kita bekerja, kita juga banyak perusahaan yang ngomongin tentang employee engagement, which is itu value gitu. Jadi golden age. Kemudian ketika kita bekerja terus, kita sampai di titik tertentu mungkin ya ketika saatnya kita punya identitas baru, maka kita akan kembali. Contohnya misalnya ketika kita bekerja kita masih dengan value sampai kita promosi gitu ya. Promosi menjadi manajer gitu, berarti saya punya identitas baru, kemampuan baru, punya intention baru, kemudian punya value baru. Kemudian punya value baru jadi direktur misalnya ya. Di situ saya punya identitas baru, punya power baru, punya
intention baru, terus kemudian jadi dirjen direktur dan seterusnya sampai dia pensiun. Ketika pensiun, dia punya identitas baru, kemudian powernya nggak jelas, intensinya nggak jelas, sehingga akhirnya banyak orang yang mengalami post power syndrome karena mereka tidak segera mendapatkan atau tidak dengan mudah mendapatkan power dan intention. Nah, mereka perlu mengikuti perlu mengikuti kursus parenting. Jadi kursus parenting ini jangan dianggap bahwa ini hanya kursusnya orang tua memelihara anak gitu, bukan Mas. Tetapi Ya, kursus tapi parenting ini adalah dari bagaimana kita mengelola anak-anak sampai mengelola orang tua, gitu ya. Itu namanya wow, parenting. Parenting ini sesuatu yang cukup luas karena banyak orang yang kehilangan pegangan ketika pensiun, benar nggak? ya, Kemudian ya, saya sebagai anak, saya kehilangan pegangan. Apa sih yang harus saya lakukan? Bagaimana saya memperlakukan? Bagaimana sikap saya? Apa kompetensi yang perlu saya miliki ketika saya hidup bersama dengan orang tua saya yang sudah sepuh, yang sudah senior gitu ya. Bagaimana saya harus bersikap? Banyak yang mungkin tidak memiliki panduan, dan nanti di kursus parenting itu kita akan banyak mempelajari tentang hal itu. oke, mungkin sedikit incip-incip nih Pak. Eh, eh, Akhirnya saya jadi ini sih Pak, jadi terpikir nih kan tadi ada fase-fase, termasuk salah satunya tadi kan fase apa ya, pensiun kan tadi. Tapi kan Ya. kembali, tapi ini kan kembali ke topik tentang sekolah gitu. Nah, Mm-mm. untuk dalam soal belief, value, understanding ini eh, ada porsinya rapuh nggak Pak? Apa percaya gitu? Itu apa punya pengaruh seberapa besar? Nah, kalau punya pengaruh, maka kayak contohnya saya bayangin kalau SD itu kan sebetulnya juga fase mungkin awal yang anak pindah Pak, pindah apa ya, keluar dari rasa nyamannya kan Pak, selama ini di keluarga, lalu tiba-tiba di sekolah gitu yang ketemu teman baru, jadi banyak temen Mm. gitu. Nah, itu ada beberapa anak-anak kan sampai yang sekolah orang tuanya gitu kan ya, yang sampai tidak mau ditinggal di hari-hari awal tetap ditungguin. Guru belum bisa Mm. punya tempat di hati anak gitu Pak. Nah, untuk mereka yang guru ini gimana nih Pak supaya bisa memahami anak dalam fase ketidaknyamanan ini Pak? Dan kadang kan Ya, semakin besar sebetulnya juga kita temuin ya, karena ada beberapa sekolah yang ya. SMP, SMA, yang SMA pun sudah jadi guru mata pelajaran, bukan guru wali kelas begitu kan. Jadi ada yang jenjangnya naik naik kelas maka gurunya ganti semua gitu, atau juga kelasnya diacak, temennya baru Mm. lagi. Nah, ini kan fase-fase untuk penyesuaian di dalam masa-masa transisi penyesuaian ini. Gimana nih Pak supaya prosesnya understanding value ini tetap bisa berjalan dengan baik? Ini apa yang perlu dilakuin guru gitu Pak? Iya, oh ya, bagus sekali. Jadi di masa-masa understanding itu ya Mas, sampai usia Hmm, 12 tahun di hmm, tahapan SD ya, sekolah dasar hmm, itu memang rapuh atau membuat anak-anak nyaman, aman, dihargai, hmm, dihormati, disukai dan seterusnya itu hmm, adalah sesuatu yang memang penting ya, supaya anak-anak ini kerasan, supaya anak-anak ini merasa hmm, aman, nyaman, dihormati, dihargai seperti di rumah gitu ya. Jadi dia hmm, merasa feel at home di sekolah. Nah, hmm, pendekatannya adalah pendekatan understanding. Pendekatan hmm, understanding yaitu tiga tadi, Mas. Tahu, paham, dan makna. Jadi hmm, karena anak-anak teman-teman yang lain ini kan juga sesuatu yang belum mereka ketahui kan. Jadi hmm, pendekatannya adalah anak-anak, ini adalah kalian belum tahu kan siapa mereka. Mereka ini namanya tinggalnya di sana, hmm, kemudian orang tuanya ini dan seterusnya. Kemudian hmm, dia ini juga punya hobi ini, dia juga suka itu, kemudian dia juga punya perangai seperti ini, paham, gitu kan? Kemudian guru memfasilitasi anak untuk memaknai. Hei teman-teman, kita ini bareng-bareng ya. Kalau tidak bareng-bareng tidak seru, kalau tidak tidak apa namanya bersama-sama tidak seru, dan kita saling menghormati, saling menghargai. Kita memaknai dengan itu. Jadi pendekatannya adalah dengan pendekatan understanding, bahwa banyak hal yang belum tahu, kemudian anak-anak diberitahu, kemudian hmm, anak-anak jadi paham, kemudian anak-anak akhirnya jadi memaknai dengan makna-makna yang positif.
Jadi pendekatannya seperti itu, Mas. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu guru di SD ya, di level 12 tahun ke Ya. bawah, di masa-masa, kalau saya menyebutnya masa-masa understanding. Masa-masa Hmm. mereka mendapatkan understanding. Bukan kita yang memahami mereka, bukan, tapi masa-masa di mana mereka memiliki understanding. Understanding tidak hanya tentang intelektual, tapi juga tentang emosional. Ketika Hmm. kamu, ketika ada anak yang sedang berantem misalnya, kita beri pemahaman tentang emosi. Anak-anak tadi Hmm. kalian berantem karena kalian punya emosi yang berbeda. Dan tidak perlu khawatir, emosi ini hanyalah selisih antara harapan dengan kenyataan. Harapanmu apa? Coba, kenyataannya apa? Harapanmu apa? Kenyataannya apa? Dan untuk menghilangkan emosi, cukup menyadari bahwa saya punya harapan, tetapi kenyataannya berbeda. Dan dunia ini selalu seperti itu. Harapan saya buat Hmm. sendiri, kenyataannya saya di luar kendali saya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana saya mampu menerima kenyataan, menghargai kenyataan, dan menjadikannya Hmm. istimewa. Dan kalaupun toh saya punya harapan, buat harapan yang berdasarkan kenyataan. Sehingga saya tidak Hmm. terlalu, sehingga kamu tidak Hmm. terlalu, apa istilahnya Mas, kalau bahasa Jawanya itu kepontal-pontal, itu apa ya bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Pontal-pontal itu, eh, terpontal-pontal. Saya tidak ketinggalan Terkopoh-kopoh ya, gitu ya. terkopoh-kopoh Terkopoh-kopoh gitu ya atau maksudnya. ketinggalan. Ya, kayak Iya. ketinggalan gitu. Ketinggalan Iya. menyesuaikan gitu. Hmm. Jadi pendekatannya pendekatan understanding. Anak-anak Hmm. belajar tentang emosi, kemudian juga belajar tentang sosial, Mas. Bahwa kita hidup di Hmm. dunia ini tidak hanya sendirian, kemudian peran kita ini adalah memahami orang lain, memberi, kemudian melayani. Bayangkan kalau tidak ada apa namanya angkot, ya kan? Kita nggak bisa pergi ke sekolah. Bayangkan kalau nggak ada orang yang jualan makanan, kita nggak bisa makan Hmm. misalnya. Jadi Ya. hidup ini adalah tentang peran bagaimana kita memahami, memberi, dan melayani orang lain. Dan Anda pun, Ya. kamu pun nanti juga akan punya peran. Peran apa yang akan kamu berikan kepada masyarakat? Supaya Hmm. masyarakat ini menjadi lebih terlayani olehmu dan kamu juga eksistensinya juga menjadi ada gitu ya. Nah, kemudian akhir adalah spiritual. Jadi ada Hmm. intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Spiritual di sini sebenarnya tidak mesti hanya agama ya Mas. Spiritual ini Oh. adalah karena manusia ini pemahamannya terhadap alam semesta terbatas, sementara Ya. alam semesta ini eksistensinya jauh melebihi daripada kemampuan manusia, maka ada himpunan bagian alam semesta yang besar yang kita tidak memahami. Sehingga Ya. kita meyakini bahwa ada sebuah kekuatan yang mengendalikan alam semesta ini, dan itu adalah Ya. Tuhan. Kemudian karena Tuhan ini adalah sesuatu yang kita juga perlu berhubungan, maka ada agama-agama gitu ya yang memberi bantuan atau memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Kemudian setelah itu Ya. bagaimana manusia Ya. sebagai manusia yang bertuah dan seterusnya. Jadi kembali ke pertanyaannya Mas Abed tadi, ketika kita berada di level SD itu adalah understanding. Itu mungkin Hmm. apa namanya? Ya. Semoga ini bisa didengar oleh bapak-bapak Ya. ibu yang join pada malam hari ini yang untuk level SD ya. Ya. Karena ini Makasih sesuatu yang Kak. penting banget ini Mas, Hmm. sesuatu yang penting Hmm. banget. Hmm. Oke. Pak, understanding, power, Hmm. ini mungkin hal-hal yang kalau Understanding, mungkin belief, pakai values. keywords ya di Google gitu lebih sedikit kali ya, atau mungkin orang lebih latahnya itu soal ini Pak, lebih sering dengernya soal karakter development gitu Pak, pembangunan karakter, Ya, pelajaran yang masuk di ya, kurikulum itu kan pembangunan karakter karakter. nih Pak. Nah ini penjelasannya bagaimana Pak, kaitkan karakter, value ini dari Ya. mana runtutannya. Nah ini sebetulnya apa yang harusnya esensi di dalam pembangunan karakter gitu Pak. Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi karakter ini sebenarnya adalah gabungan dari belief, value, understanding yang Hmm. sudah menjadi apa namanya, yang sudah mengendap gitu ya Mas. Karakter ini sebenarnya adalah sikap.
sikap yang otomatis, sikap yang apa ya, yang sudah menjadi habit gitu, sikap yang menjadi habit. Misalnya ketika saya melihat sampah gitu ya, kemudian saya mengambil itu sikap kan, saya bersikap. Kemudian kalau setiap ada sampah saya mengambil dengan dilandasi oleh understanding, belief dan values, dan saya melakukan itu secara repetitif gitu ya, maka saya tidak sadar bahwa itu sudah menjadi karakter saya. Karakter saya adalah suka kebersihan. Kemudian setiap ada sampah saya akan membersihkannya. Saya tidak akan melakukan blaming atau bahkan melanggar peraturan. Ini bukan masalah peraturan, tetapi ini masalah karakter saya. Ini adalah sikap otomatis saya ketika mendapatkan sebuah respon gitu. Jadi peran belief, value, understanding di dalam pendidikan karakter. Jadi menurut hemat saya, Mas, pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang mendidik kita untuk memahami, gitu ya, mengetahui, memahami dan memaknai, kemudian menemukan identitas kita, kemudian menemukan power kita, menemukan cita-cita kita, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang penting, perlu, kemudian yang kita sukai, pilihan, yang kita pilih, prioritas dan partisipatif tadi. Dan ketika kita menggabungkan ketiga-tiganya, kemudian dan melatihnya menjadi sebuah tindakan atau sikap, dan kita menjadikannya habit, maka itu menjadi karakter. Ya. Ini mungkin nggak tahu ini pertanyaan di ujung atau ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Pak, ini kalau keluarga itu kan stakeholdernya atau istilahnya yang punya pengaruh ya, selain maksudnya di anggota keluarga kan suami, istri atau orang tua, anak gitu kan ya. Nah itu kan relatif lebih kecil gitu secara ukuran jumlah begitu. Nah kalau di sekolah ini kan gurunya banyak nih Pak, stakeholdernya istilahnya pemangkunya ini kan banyak Pak. Nah, pertanyaannya peranan budaya di mana nih Pak, culture gitu atau istilahnya ini menjadi sebuah lingkungan yang kondusif untuk ya pemahaman, value, belief gitu gimana nih Pak? Ya, tadi pertanyaan tadi ada dua jawaban. Yang pertama adalah tentang identitas sebenarnya, identitas sekolah misalnya. Budaya itu kan identitas sekolah. Jadi identitas itu biasanya akan dihubungkan dengan tiga hal. Yang pertama adalah peraturan. Jadi peraturannya seperti apa, kemudian bagaimana kita mendisiplinkan diri menjalankan peraturan itu. Kemudian yang ketiga ada namanya sosok authoritative figures gitu ya. Kalau di bahasa Inggris biasanya disingkat AF. AF itu adalah authoritative figure. Authoritative figure itu adalah orang yang ditakutin. Jadi kalau biasanya kalau di tempat kita kan, oh dia kalau sama bapak ibunya mah nggak takut, tapi kalau sama omnya takut ya. Authoritative figure gitu. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah budaya di sekolah gitu ya, maka ada tiga hal itu yang diperlukan. Pertama adalah peraturan, kemudian yang kedua cara mendisiplinkan peraturan itu atau cara menjalankan peraturan itu, dan yang ketiga adalah authoritative figure. Kemudian dari budaya itu maka jadilah identitas dari sekolah itu atau norma gitu ya Mas, menjadi norma di sekolah itu. Nah kemudian anak-anak ini dia dibekali oleh gurunya dengan memframe mindsetnya mereka melalui understanding. Jadi mereka anak-anak sekalian, jadi sekolah ini memiliki peraturan. Kalian semua perlu mentaati peraturan itu. Peraturan itu adalah ini. Kemudian bagaimana cara mematuhinya? Kalian nanti akan diberikan panduan, akan diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya anak-anak sebelum masuk sekolah, kita berbaris dulu. Berbarisnya caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Jadi anak-anak jadi sudah paham. Jadi paham itu tidak hanya tahu, tapi tahu konsepnya, tapi dia juga bisa tahu caranya. Melihat dari sudut pandang yang berbeda kan. Saya melihat dari sudut pandang kontennya, kemudian saya juga mengetahui dari sudut pandang cara menjalankannya. Tapi dia udah paham. Kemudian peran dari guru, peran dari ketua kelas misalnya adalah, atau peran dari kakak kelas adalah memahamkan caranya, memahamkan
cara-caranya untuk mentaati peraturan itu. Kemudian nanti ada authoritative figures yang melakukan evaluasi, melakukan monitoring, melakukan motivasi, melakukan inspirasi gitu. Biasanya kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah atau guru-guru yang senior, mereka melihat berkeliling, kemudian mereka memberikan inspirasi. Anak-anak, ketika kalian disiplin, maka kalian akan menjadi orang yang dihargai orang lain. Dan yang beruntung siapa? Kalian sendiri. Nah, si kepala sekolah bilang kayak gitu untuk menginspirasi. Kemudian ketika dia melihat anak yang tidak disiplin, dipanggil kepala sekolah gitu ya. Dipanggil kepala sekolah sehingga anak tahu bahwa dia salah dan dia mendapatkan konsekuensi. Dan di sini kepala sekolah juga perlu memerankan peran itu, Mas, sebagai apa ya? Sebagai pemberi konsekuensi. Anak dipanggil oleh kepala sekolah. Tahu nggak kamu dipanggil oleh guru wali kelasmu menghadap kepala sekolah? Ya tahu Pak, saya melanggar peraturan. Oh, jadi kamu tahu ya. Dan apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Saya tidak akan melanggar lagi, Pak. Kamu mau berjanji? Oh, mau, Pak. Berjanji di atas kertas, tulis. Ini peran dari authoritative figure untuk membantu anak-anak menyesuaikan diri dengan budaya, dengan norma gitu. Jadi mekanisme seperti ini. Kadang-kadang kita kadang-kadang ya Mas, di beberapa situasi, kita hanya berharap itu terjadi otomatis. Kemudian setelah itu kita mengeluh dan komplain gitu ya. Ini anak-anak zaman sekarang atau murid-murid zaman sekarang tidak mematuhi budaya, norma, dan sebagainya, pusing gitu ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hal yang seperlunya kita lakukan, yang semestinya kita lakukan untuk membuat anak ini mengetahui, memahami, dan memaknai budaya norma itu. Karena anak-anak di usia SD ini dia memang lagi getol-getolnya, Mas. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk apa ya, memberikan influence gitu supaya anak-anak ini seperti yang kita inginkan gitu. Karena nanti berbeda lagi ketika SMP, Mas. Di SMP caranya sudah berbeda lagi. Bukan dengan understanding, tetapi dengan memulai dari identitas. Berarti posisi atau peranan punishment and reward itu ada, Pak? Atau gimana, Pak, tadi dalam konteks budaya? Atau ya, jadi punishment, reward itu ya mungkin ada ya, tapi sebenarnya tergantung bagaimana tadi memaknai kalau masih di usia 12 tahun. Anak-anak katakanlah begini, anak-anak dikasih punishment untuk mencuci WC gitu ya. Itu oke-oke aja, tergantung tadi Mas, bagaimana kita memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan atas hukuman itu. Jadi perlu ada frame gitu, perlu ada frame yang guru menjelaskan itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya? Bukan hanya instruksi dan dibiarkan begitu saja, anak itu memberi makna sendiri gitu. Atau temannya yang lain memprovokasi, memasukkan baru. Sering kita lihat kan di sekolah-sekolah gitu ya, ini cerita-cerita lucu itu. Jadi ada anak atau teman lain atau anak itu memberikan makna sendiri. Karena apa? Karena gurunya tidak punya waktu untuk membantu anak itu memaknai atau memframe anak itu untuk memberitahu, memahamkan, dan memberi makna. Nah, berarti ini hal yang baru. Gimana, Pak? Ya, ini sesuatu yang penting dan menurut saya sesuatu yang signifikan gitu ya Mas, dalam membentuk karakter anak bangsa, memposisikan sekolah sebagai pilar bangsa ini sangat strategik gitu kalau menurut saya. Dan ya alhamdulillahnya kita insya Allah minggu depan ya Mas sudah memulai sebuah program yang namanya Guru Coach Indonesia Mas. Nah ini kita nanti akan mulai sharing hal-hal seperti ini kepada para bapak dan ibu guru. Dan alhamdulillah untuk batch 1 ini sudah tutup ya. Pesertanya ada sekitar berapa Mas? 50 atau 60-an gitu ya. Kemudian nanti batch 2 juga sudah batch 2 kayaknya sudah tutup juga ya. Belum, Pak. Belum ya. Tapi pesertanya udah melebihi kuota ya Mas. Kemudian sepertinya ya, karena udah 150-an. Kemudian bagi bapak ibu guru yang mungkin baru mendengar informasi ini,
jangan khawatir, masih ada peluang di batch ketiga. Batch ketiga Ya, ini kemungkinan nanti akan kita mulai di akhir kuartal pertama tahun 2022. So, silakan betul. terus dengan Ya, kegiatan-kegiatan kita. Dan ya. ada satu lagi, Mas, di Hmm? bulan September kita juga akan launching batch pertama kursus parenting. Iya, iya, Kursus betul, luar parenting, biasa. sehingga nanti Bapak dan Ibu di rumah juga tahu tentang bagaimana sih mengelola belief, value, understanding. Bagaimana mengelola belief, value, understanding untuk anak-anak di bawah 6 tahun, untuk anak-anak 6 sampai 12 tahun, untuk anak-anak yang usia SMP, SMA, untuk anak-anak yang sudah kuliah, untuk anak-anak yang sudah bekerja, untuk anak-anak yang sudah bekerja yang baru promosi gitu ya. Kemudian juga bagi Bapak dan Ibu yang memiliki orang tua yang hidup bersama dengan Bapak Ibu sekalian, nanti kita juga akan belajar bagaimana kita mengetahui sisi golden age dari orang-orang Ya, yang sudah pensiun. Jadi ketika ya. pensiun itu golden age juga, Mas, dengan pendekatan yang berbeda. Itu Nah, mungkin masuk di leadership coach ya. Ya, gimana, bisa Mas? ya, Lord. Mungkin masuk di leadership coach. Bukan, itu parenting coach, Mas. Oh, Parenting coach oh, ini untuk ya. orang tua. Hmm. Jadi Oke. parenting coach untuk orang tua yang hidup dengan kita di Hmm. keluarga. Jadi Oke. itu Ya, apa namanya, kemampuan gabungan antara parenting sama coaching. Jadi kalau oke. dengan Bapak Ya, dan ya. Ibu guru Luar biasa, paket komplit nih. apa namanya, kok ya, kalau dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah, ada profesi baru yang kita ciptakan, Mas, namanya guru Coach. coach gitu ya. Ya, Kemudian kalau Bapak Ibu di rumah, ada peran baru namanya parenting coach gitu. Jadi ada ya, parenting. Nah, nanti di tahun 2020, tahun depan ya, tahun depan kita akan melengkapi menjadi entrepreneurship coach. Jadi ya, apa namanya, entrepreneurship ini bukan hanya wirausaha ya, tapi bagaimana ya, meningkatkan kemampuan yang telah kita miliki. Kita telah memiliki belief, value, understanding. Bagaimana belief, value, understanding kita ini bisa melayani orang lain dengan kualitas yang unggul. Dan ketika kita memahami, memberi, melayani orang lain dengan kualitas yang unggul, pasti orang yang akan memberi value pada kita ya, Mas. Memberi ya, value, dan value itu pasti ada hubungannya dengan uang. Jadi ya, makanya disebut dengan entrepreneurship. Entrepreneurship. Dan ya. apa namanya, kalau tadi guru coach, kemudian ada parenting coach gitu ya. Coach, Ini nanti ada entrepreneur entrepreneur coach. coach. Ya, Entrepreneur coach. Ya. Jadi ya, lengkaplah sudah. ya. Tinggal satu lagi nanti terakhir, Mas. Spiritual coach. Wow. Spiritual coach. Ini Gitu. apa ya? Setelahnya pensiun. Sebenarnya bisa kita mulai dari awal juga, karena spiritual coach ini spiritual coaching yang benar itu bukan terus melenakan kita dari dunia gitu ya, tapi justru malah mengoptimalkan dunia ini, karena dunia ini kan bekal atau media kita atau platform kita untuk akhirat gitu ya, Mas. Jadi Ya, justru orang yang berpikir akhirat itu dia mengoptimalkan perannya di dunia ini tuh. gitu. Nah ini Ya, ada setuju. beberapa mungkin teman-teman yang lupa malahan ya, Ya. karena pengen akhirat malah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia, jadi Wah, menarik sekali. Ya, oke. Jadi dan memang hmm, sekolah, Mas, lagi-lagi sekolah ini menjadi sesuatu yang penting dalam dan pilar bangsa ya. Dan apa namanya, insya Allah ya, mulai tahun depan ya, Mas. Jadi para guru batch 1 yang ikut apa namanya, guru coach Indonesia, mereka ini adalah para guru, dan semoga ya, sekolahnya nanti menjadi sekolah yang ramah belief, value, understanding gitu ya, sehingga wow, Bapak Ibu sekalian benar-benar beruntung gitu ya, karena ya, menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang Bapak Ibu gurunya sudah selesai mengikuti kursus guru coach Indonesia, di mana para Bapak dan Ibu guru ini sangat memperhatikan, sangat expert, sangat kompeten di bidang pengelolaan belief, value, understanding dari anak-anak, sehingga anak-anak akan menjadi anak-anak yang berkarakter, memiliki understanding, memiliki belief, memiliki value. Dan kita juga sudah
tahu bahwa value yang dituju adalah value Pancasila, karena kita adalah para atau identitas kita adalah para Indonesianers. Iya. Sehingga value-nya ya harus Pancasila gitu. Kalau Indonesianers gitu. Ya. Itu Mas. Ya, menarik sekali. Mungkin bisa jadi topik-topik kita selanjutnya. Iya. Tetapi jadi clue begitu. Apa yang tadi disampaikan Pak Utoro di akhir tadi sebelum penjelasan program. Tadi ketika punishment and reward itu kan terus menyinggung soal kemudian penjelasannya terkait pemaknaan. Ya, jadi pemaknaan. Nah, di dalam memberikan atau mendeliver proses memberikan pemaknaan ini kan pasti ada komunikasi, ya, apa yang disampaikan ternyata perlu dikalibrasi, begitu kan istilahnya, diklarifikasi apakah sama enggak dengan yang ditangkap, begitu. Lalu prosesnya kan dinamis ini, gitu. Berarti kan komunikasi itu menjadi hal yang penting dan mungkin masuk di kurikulum ini Pak, gitu ya Pak, masuk di kurikulum. Betul sekali. Ya, betul sekali. Dan di apa namanya, di kursus Guru Coach Indonesia, kursus parenting coaching itu ada masing-masing ada 3 tingkatan Mas, masing-masing ada tingkatan, termasuk yang entrepreneur coaching ya. Entrepreneur coach itu juga ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama itu adalah tingkat esensial. Ada 6 modul yang kita pelajari sangat intensif, tidak hanya di kelas tapi juga praktek. Mempraktekkan. Jadi setiap peserta mempraktekannya, kemudian mengumpulkan hasil prakteknya itu, dan di situ kita membahas hanya komunikasi. Jadi topik esensial yang pertama itu hanya komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, model-model komunikasi, bagaimana kita berubah, merubah komunikasi merubah, kemudian bagaimana kita membangun frame of mind ya, kerangka pikir gitu ya. Karena kerangka pikir ini dalam komunikasi kan sangat penting Mas. Jadi orang berkomunikasi karena salah satu guru saya menyebutkan bahwa we cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Sehingga akhirnya kita dan di setiap komunikasi kita selalu dari state satu ke state yang lain, dari frame satu ke frame yang lain. Jadi kita juga perlu dinamis, mengendalikan, beradaptasi tentang state dan frame kita. Kemudian kita juga secara dinamis dan adaptif mengelola gitu ya, mengelola state dan frame-nya orang yang kita ajak berkomunikasi Mas. Ini menjadi sebuah proses yang mengasyikkan gitu. Wow, ya. Dan itu akan kita pelajari di level yang pertama Mas, di level yang pertama yaitu esensial ya. Jadi ini kita hanya belajar tentang komunikasi. Kemudian tingkat yang kedua itu namanya tingkat mahir. Kita belajar tentang seni-seni berkomunikasi, Mas. Ada mendukung, ada mendengarkan, ada bertanya. Kelihatannya kayak skill-skill yang sudah kita ketahui ya. Tetapi di dalamnya ada banyak teknologi-teknologi baru tentang mendukung, membangun, menciptakan rasa aman gitu ya. Kemudian mendengarkan yang tidak terdengar, mendengarkan hati nurani dan sebagainya. Kemudian bertanya yang menginspirasi, bertanya yang memotivasi, bertanya yang mengarahkan ke tujuan. Jadi kemampuan atau kalau zaman dulu mungkin kesaktian berkomunikasi yang merubah atau memfasilitasi seseorang untuk menuju ke tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian yang tingkat terakhir itu namanya profesional. Tingkat profesional itu bagaimana kita mengelola kompetensi yang sudah kita miliki tadi, kesaktian dasar komunikasi, kesaktian mahir komunikasi. Ini kan kalau tidak dikelola untuk dengan profesional kan sayang ya Mas. Kemudian kita kelola dengan profesional. Jadi di tingkat yang terakhir itu ada 6 modul yang membahas tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang profesional. Profesional artinya menjadikan itu sebagai profesi, kemudian memberikan pelayanan dengan kualitas yang handal, kualitas yang unggul gitu ya, atas kompetensi yang kita miliki.
keren banget gitu ya. Jadi lengkap sekali gitu, bukan hanya menolong diri, menolong orang lain, tapi sampai Mhm. memberdayakan aspek yang Iya. lain. Eh, Dan terima kasih juga Mas Ubed karena apa ya? Obrolan hmm, kita di apa namanya IG Live ini ya, IG Live hmm, Gelora Pancasila ini hmm, kita tidak hanya ngobrol doang gitu ya, iya, tetapi betul. ada langkah nyata yang kita Hmm, bisa lakukan. Semoga aja ini hmm, memang iya, baru iya, langkah awal ya Mas. Kita masih berupa iya, kursus, training gitu. Dan iya, suatu saat nanti kita berharap kita bisa punya komunitas, iya, komunitas senusantara ya, eh, iya. yang sehingga kita nanti bisa apa ya lebih menunjukkan bahwa apa yang kita bicarakan pada IG Live ini tidak hanya Di sebatas awan-awan, kata-kata, iya, walaupun tidak menguap. tapi juga tapi kita wujudkan. Iya, iya. Dan khusus malam hari ini juga seru gitu ya, karena tidak terasa sudah hampir 60 menit. Oh, oke, nggak terasa ya Mas ya, saking asiknya gitu ya. Iya, dan Hmm. silakan Pak kalau mau menyapa-nyapa dengan teman-teman yang bergabung malam hari ini. Oke, ya terima kasih Mas Albert. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang sekolah sebagai tiang bangsa atau pilar bangsa. Dan mengapa disebut pilar bangsa? Karena kita tahu bahwa Pancasila sebagai value bangsa ini berasal dari belief dan understanding. Kemudian di Hmm, sekolah ini pula lah kita mengelola belief, value, understanding anak-anak dari hmm, tahap awal yang namanya understanding. ya, Kemudian tahap berikutnya belief dan tahap akhirnya adalah value. hmm, Kegagalan mengelola understanding, belief, dan value ini maka akan menghasilkan produk yang tidak sesuai yang kita harapkan. Atau keasal-asalan dalam mengelola tiga hal ini akan menjadikan kualitasnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Dan hmm, Alhamdulillah bagi Bapak Ibu, tadi dari pembicaraan kita sudah menyadari semuanya tentang pentingnya understanding, belief, dan value. Dan bagi Bapak Ibu hmm, yang ingin mendalami lebih lanjut, bagi Bapak dan Ibu guru, kita ada tersedia sebuah kursus tentang bagaimana menjadi seorang guru coach yang mampu mengelola belief, understanding, dan value. Bagi orang hmm, tua, bagi para orang tua, juga jangan khawatir, karena kita juga akan memberikan atau melayani sebuah kursus parenting coaching, di mana ya, Bapak Ibu sekalian akan belajar tentang bagaimana mengelola understanding, belief, dan value bagi anak-anak kita. ya, Kemudian bagi para teman-teman yang sudah memasuki dunia bisnis, situasinya juga sama. Untuk menghadapi tantangan bisnis yang kita hadapi, kuncinya sama, belief, value, understanding. Bagaimana kita bisa memahami, memberi, dan melayani dengan kualitas yang unggul dengan menggunakan understanding, belief, value yang kita miliki, dan nanti kita akan juga ciptakan kesempatan untuk training entrepreneurship coaching, di mana kita mampu mengelola understanding, belief, dan value kita sebagai seorang entrepreneur atau fasilitator entrepreneur. So, ya. Bapak sekalian, insya Allah segala kelengkapan yang diperlukan bagi Bapak Ibu untuk memiliki kompetensi yang diperlukan untuk membangun Ya. karakter dari murid-murid, karakter dari putra-putri, dan karakter dari tim atau diri Bapak Ibu sekalian sebagai seorang entrepreneur tersedia. Semoga nanti Oh, ya. bisa bergabung, bisa berpartisipasi entah di batch 1, entah di batch 2 atau di batch berikutnya. Dan Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari upaya untuk membangun mindset Indonesia value Pancasila. Ya, ya. Makasih Pak. Malam ini obrolannya seru dan sebetulnya kalau disimak lagi diulang rekaman ini Hmm. dalam gitu ya, bicara soal anak, bicara soal Murid, tadi soal golden age gitu ya, soal membangun eh, budaya di sekolah. Jadi sudah budaya aspeknya bisnis, termasuk ya bisnis, lalu juga tadi orang tua bagaimana, guru di SD orang tua. bagaimana penyesuaian masa transisinya. Jadi cukup lengkap malam Hmm, hari ini. Terima kasih dan obrolan hmm. jadi tidak terasa 1 jam bersama Pak Utoro ini. Terima kasih. Dan 1 jam bersama Mas Albert juga. dan apa ya, tidak terasa
tapi tidak terasanya ini padahal yang dicerna atau diobrolin hal yang sangat memberdayakan dan hal yang sangat berbobot sekali begitu. Luar Insya biasa. Allah. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Terima di kasih Mas Abed, Sabtu sampai depan. ketemu minggu depan ya, Ya. Sabtu depan. Waalaikumsalam, Oke, Pak. sehat selalu, sukses selalu. Ya.